Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat, saudara-saudariku yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak luput kita dari rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dipertemukan Allah. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan dan apa amal ibadah yang kita perbuat semoga dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Rasul yang bergelar ulul azmi itu ada 5. Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, satu lagi Rasulullah SAW. Nah, maksudnya itu mereka ini memiliki keteguhan jiwa, ketabahan yang luar biasa di saat mendakwahkan kalimah la ilaha illallah. Nah, salah satu yang akan kita bahas ini adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini anak dari Lama bin Matusyalqa bin Idris alaihissalam. Dalam kitab Bada'iz Zuhur, sebetulnya nama Nabi Nuh ini adalah Abdul Ghafur. Nah, kenapa dia jadi dipanggil Nuh? Nah, Nabi Nuh alaihissalam ini pernah melihat anjing bermata 4. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia pernah melihat anjing bermata 4, kemudian terlontar dari mulutnya, betapa jeleknya makhluk ini. Seketika itu juga Nabi Nuh sadar dan dia menangis, menyesali apa yang dikatakan oleh mulutnya. Karena hakikatnya ketika kita mengatakan ini jelek, ini menjijikkan kepada makhluk Allah, berarti kita sudah menghina penciptanya. Nah, jadi yang tersinggung pasti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Nuh Abdul Ghafur ini senantiasa menangis, menyesali perbuatannya. Karena dia banyak menangis, makanya disebutlah dia dengan Nuh, atau artinya menangis. Nabi Nuh ini diutus oleh Allah untuk kaumnya di kawasan Sungai Efrat dan Tigris. Ini di Irak. Sungai Efrat itu di Irak. Waktu itu ada seorang raja yang zalim namanya Darmasyil. Dia inilah manusia pertama yang memeras arak. Jadi yang pertama kali membuat khamar itu Darmasyil inilah yang membuat khamar. Kemudian orang yang pertama kali bermain judi itu juga Darmasyil. Dan satu lagi, dialah orang yang pertama kali membuat baju dari emas. Jadi laki-laki yang suka kemegahan, ada waktu itu di Thailand ya, yang bajunya itu semuanya dari emas. Di India juga dia buat baju dari emas. Akhirnya dia ditembak mati oleh orang di depan putranya sendiri yang di India itu. Bukan karena mau merampok emasnya, muak orang lihat gaya dia itu. Jadi emasnya tidak hilang, baju itu tidak hilang. Berarti orang benci sama dia, lihat dia mungkin terlalu berlebihan. Darmasyil ini menyembah berhala, dan karena dia punya pengaruh besar, dialah yang mengajak orang untuk menyembah berhala. Nah, berhalanya itu adalah Wat, Siwa, Yagut, Ya'uq, dan Nasr. Ini berhala orang pada masa Nabi Nuh. Nah, sebetulnya berhala yang 5 ini orang-orang soleh dahulunya. Jadi memang orang-orang soleh, orang-orang baik. Nah, begitu mereka meninggal, iblis membisikkan kepada manusia waktu itu
untuk mengenang guru-guru kalian tuh, biarlah aku buatkan patung-patung mereka. Nah itu awalnya. Jadi kenapa patung itu haram? Kalau patung yang buat mengenang seseorang itu haram, ya ini jadinya akhirnya disembah. Awal penyembahan itu gimana? Apakah mereka langsung menyembah? Enggak. Awalnya patung guru-gurunya itu dipakai hanya untuk mengingatkan kepada gurunya. Itu awalnya. Nah itu kan diletak di rumah-rumah. Anak-anak mereka melihat, oh ayahku sering dekat patung itu. Lama-lama berubah. Akhirnya anak-anak menganggap bahwa patung itu untuk disembah, karena selalu ada patung itu di sana. Nah inilah kadang kesesatan nih, dia makin lama makin melenceng, dia makin salah dia. Nah, ibarat kalau cerita kan makin lama makin bertambah dia. Kalau duit baru makin berkurang dia kalau dititipkan. Tapi kalau cerita makin bertambah dia. Jadi yang salah ini makin melenceng dia. Sampailah akhirnya patung-patung itu disembah, berhasil rencana iblis. Nah, inilah awal orang menyembah berhala. Nah, dalam riwayat ini disebutkan berhala-berhala itu dikelilingi oleh 1.700 berhala yang lainnya. Jadi bertambah-tambah, dia tambah banyak dia. Dibuatkanlah masing-masing berhala itu rumah yang terbuat dari marmer yang sangat indah, betul-betul dihiasi lah. Nah, jadi selain 5 berhalanya ditambah lagi, mungkin biar lebih menarik, biar lebih rame, ditambah sampai 1.700 berhala. Nah di situ juga dibuatkannya kursi-kursi dari emas, macam-macam perhiasan, dan dibayarin orang untuk sebagai pelayan berhala itu yang membersihkannya. Mungkin kan kasihan juga, nggak ada yang bersihin, dia tidak pandai membersihkan diri sendiri aja, dibutuhkan pelayan. Tapi itu yang disembah orang. Cuman banyak orang yang kalau dia ditegur yang seperti ini, oh enggak, itu kan perantara kami untuk dekat kepada Allah, supaya kami mudah mengingat Allah dengan mengenang mereka. Nah ini rata-rata orang jahiliyah, dia mereka takut kepada Allah, cuma dijadikannya orang-orang soleh itu sebagai perantara. Makanya kita jangan sampai terlalu mengkultuskan guru. Nah, jadi awalnya seperti itu, karena kita mengkultuskan, anak kita melihat kita menyembah, nanti dianggap mereka. Nah ketika kita dianggap menyembah, akhirnya nanti generasi kita tambah lama ya akhirnya menyembah jadinya. Ini harus berhati-hati, jangan terlalu mengkultuskan. Beradab kepada guru harus merupakan satu kemestian, tapi jangan sampai mengkultuskan guru sampai nanti ke tingkat menyembahnya. Waktu hari raya, waktu hari raya pada masa itu, umat Nabi Nuh ini mulai menyalakan api di sekitar berhala-berhala yang untuk disembah. Kemudian ada kurbannya, mereka bersujud dekat berhala-berhala itu, dan mereka membawa alat-alat musik, menabuh gong, menari, berpesta, minum arak sambil mereka melakukan pesta yang tidak layak antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi betul-betul udah happy udah. Makanya melarang orang yang happy yang seperti ini sekarang, masalah diskotik, minum arak, judi, itu sulit. Dikarenakan apa? Orang yang sudah terkecimpung di dalam itu mereka diberikan kesenangan semu yang sangat luar biasa, sehingga susah untuk keluar dari itu. Nah, cuma Nabi Nuh ini dia tidak pernah tertarik dengan hal seperti itu. Nah, udah ada dari awal itu dia memang sudah tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Sampai usia Nabi Nuh 480 tahun. Jadi udah cukup tua nih, menyaksikan hal seperti menjijikkan lah kalau untuk bertahun-tahun melihat hal yang seperti itu. 480 tahun umur Nabi Nuh, datanglah malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril mengatakan, aku ini utusan Allah, aku datang kepadamu membawa risalah, Allah mengutusmu untuk umatmu. Kemudian
malaikat Jibril mengenakan baju mujahidin, istilahnya baju mujahidin kepada Nabi Nuh, dikenakannya sorban kemenangan, diberi ikat pinggang, yang nama ikat pinggang itu dalam riwayat ini Saiful Azmi. Kata malaikat Jibril, berilah peringatan kepada Darmasyil bin Fuail bin Jid bin Qabil bin Adam. Jadi ini terusan dari keturunan, dari ke atasnya Darmasyil ini. Nabi Nuh semangat. Jadi karena sudah ada amanah, Nabi Nuh tidak segan lagi. Udahlah, sendiri-sendirilah aku keluar. Mulai Nabi Nuh mendakwahi Raja Darmasyil, umatnya. Tetapi semakin mereka dikasih tahu, semakin jauh pembangkangannya. Jadi memang bagi para pendakwah, jangan pernah kita melemah hati kita ini dari berdakwah. Karena memang di saat kita mendakwahi orang, kemungkinan yang terburuk itu mereka akan semakin jauh. Nah, walaupun kita lembut, atau orang bilang ya kalian berdakwah kasar maka mereka jauh. Enggak, lembut pun kita berdakwah. Kalau memang mereka terganggu kebahagiaannya, mereka tetap akan membenci kita. Jadi zaman Nabi Nuh itu dibawa kepada hal yang baik, dinasihati, mereka bukan makin dekat, makin jauh. Sehingga Nabi Nuh berdoa kepada Allah dalam surat Nuh ayat 5-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailaw wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari. Jadi udah diadukan sama Nabi Nuh. Udah aku seru ya Allah, udah aku ajak, tapi mereka makin jauh. Kemudian Allah memperkenankan permohonan Nuh, karena udah dilihat oleh Allah, Nuh ini begitu sabar, begitu tabah mengajak orang kepada kebaikan. Kendala itu di mana? Nabi Nuh pengikutnya orang miskin. Nah, kembali lagi nih, karena kalau orang tidak berharta itu selalu dianggap apapun omongan dia tidak ada yang benar. Nah, makanya pembesar-pembesar itu adalah yang ikut kau itu macam itu orangnya, kami pula yang kau ajak. Sampai ada yang mengatakan kau usir mereka, kaum-kaum yang hina itu, baru kami mau ngikut kau Nuh, karena kami tidak selevel sama mereka. Nah, kesesatan umat pada masa lalu selalu memandang kebenaran itu melalui kesuksesan materi yang ada pada diri orang. Jadi kita ini mulailah robah pola pikir kita. Jangan sampai kita menilai kebenaran itu karena harta yang dimiliki. Nah, orang yang sekarang ini merasa aku kaya, yang ngajak aku orang miskin, Allah kalian tuh tidak ada apa-apa, aku lebih mulia daripada kalian. Ini sama umat Nabi Nuh kan banyak yang seperti ini. Cobalah orang miskin nasihati orang kaya, itu sulit betul. Kalau sempat orang kayanya dapat yang sombong pula. Tapi rata-rata ini umat Nabi Nuh ini sampai sekarang masih ada memandang kesuksesan itu lewat materi orang. Nah, kalau orang tuh kaya yang ngomong itu dia dengar. Kalau orang miskin yang ngomong seberapapun betul yang diomongin dia, mereka tidak mau. Oh, Nabi Nuh nggak mau dia. Walaupun kaumku miskin, bukan itu ukuran kebenaran di sisi Allah. Mereka ikut dengan aku. Jadi umur Nabi Nuh itu 950 tahun. Dari umur 480 berdakwah, berapa pengikut Nabi Nuh? Cuman 80 subscriber Nabi Nuh. Bayangin tuh, kalau ibarat subscriber sekarang ini ya cuma 80 lah. Sementara orang jadi YouTuber sekarang ini dalam 1 tahun sudah berapa subscribernya, banyak pengikutnya, senang orang dengan kontennya. Tapi Nabi Nuh hampir separuh umurnya loh dia berdakwah, hanya dapat berapa? 80 orang. Jadi kebenaran itu ukurannya bukan jumlah. Nah, itu yang harus kita ingat. Jangan gara-gara kita sedikit
benar, kemudian yang tidak benar banyak, oh ya berarti aku ini yang tidak benar, tidak bisa juga jadi ukuran. Cuman harus ingat juga, tidak selamanya kita yang sedikit menganggap bahwa oh iya kan memang ukuran benar itu kan jumlah. Ukuran kebenaran itu kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah, itu kebenarannya. Nah, jangan ukurannya itu kebenaran di kita aja, egois kita namanya, tapi ukuran itu standarnya harus syariat kita.